Selamat pagi pemirsa. Dampak nyata dari bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terpampang jelas di depan mata kita. Bukan hanya dari sisi statistik jumlah korban manusia yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Minggu 14 Desember 2025 telah merenggut korban 1.006 orang meninggal dunia, 217 orang hilang, dan 5.400 orang luka-luka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 15 Desember 2025 dengan tema Jangan Bikin Nyaman Perusak Hutan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan telepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ini kalau saya catat sudah kesekian kalinya dalam beberapa waktu belakangan editorial tetap melihat masalah bencana di Sumatera. Tapi pada pagi ini kalau judulnya mengatakan jangan bikin nyaman perusak hutan. Memang sekarang perusak hutan itu masih nyaman atau seperti apa? Kenapa kemudian editorial mengatakan jangan bikin nyaman perusak hutan, Kang Ade? Ya, kita katakan masih nyaman karena memang kerusakan hutan ini bukan berjalan 1-2 hari, bukan berjalan berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Dan itu ada pembiaran dari pemerintah. Beberapa kerusakan yang sekarang ini terjadi, yang begitu masif, pemukiman hilang, kemudian juga perkebunan persawahan. Kemudian kita juga melihat bagaimana ribuan kubik kayu gelondongan ini masif terjadi di 3 provinsi di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Barat. Ini terjadi karena ulah tangan manusia. Dan ini terjadi karena memang ada pembiaran dari pemerintah. Nah, selain faktor karena memang kejahatan secara ilegal, ya kejahatan yang memang ada pengundulan penebangan liar, tetapi juga ada kebijakan-kebijakan yang memang melegalisasi terjadinya kerusakan hutan. Apa itu? Pertambangan, izin pertambangan, kemudian juga proyek-proyek berskala besar infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan terjadinya musibah yang sekarang luar biasa. Memang ada faktor iklim, tetapi faktor karena ulah manusia inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya musibah banjir dan longsor di 3 provinsi itu. Pertanyaan besarnya begini Kang Ade, itu kan di daerah 3 provinsi itu ada tambang, ada perubahan hutan alam menjadi hutan sawit, ada perubahan hutan alam menjadi hutan eukaliptus. Itu nyata-nyata. Pertanyaannya, apakah kemudian 3 jenis usaha yang memberikan manfaat ekonomi ini harus serta-merta dikembalikan lagi ke asalnya? Artinya faktor ekonomi bisa dikorbankan atau seperti apa, kita akan bahas. Dan bisa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 15 Desember 2025. Jangan bikin nyaman perusak hutan. Jangan bikin nyaman perusak hutan. Dampak nyata dari bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terpampang dengan jelas di depan mata kita. Bukan hanya dari sisi statistik jumlah korban manusia yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Minggu 14 Desember lalu merenggut korban 1.006 orang meninggal dunia, 217 hilang, dan 5.400 orang luka-luka. Lebih dari itu, ada kerugian baik material maupun moral yang jika dinominalkan pasti akan sangat besar nilainya. Tidak cuma tentang 158.000 rumah warga yang rusak, tetapi juga soal banyaknya infrastruktur yang hancur lebur sehingga membuat akses jalan darat di sejumlah wilayah di 3 provinsi itu terputus dan menyebabkan distribusi bantuan dan pasokan pangan terhambat. Dengan melihat dampaknya yang sangat luar biasa itu, jelas peristiwa kalau itu bukan sekadar bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam biasa. Ada variabel lain yang justru menjadi faktor lebih kuat sebagai penyebab bencana banjir di Sumatera menjadi sangat besar dan ganas, yakni kerusakan ekologis. Pemanfaatan hutan secara ekonomis yang dilakukan secara serampangan telah menyebabkan kerusakan ekologi kian meluas hingga melampaui daya dukung lingkungan.
Selama bertahun-tahun, pembukaan hutan skala besar, ahli fungsi lahan tanpa kendali, praktek pertambangan dan perkebunan yang abai tata kelola, hingga pembiaran terhadap pelanggaran izin telah memperlemah sistem ekologis di kawasan hulu. Dengan kondisi lingkungan yang lemah seperti itu, ketika hujan ekstrim datang yang kian sering akibat krisis iklim, hutan yang seharusnya menjadi penyangga justru tak lagi berfungsi. Air akan dengan mudah meluap, tanah menjadi rentan longsor, dan masyarakat di hilir menanggung akibatnya. Bencana ekologis di Sumatera harus menjadi peringatan keras bahwa harga sebuah pembiaran jauh lebih mahal ketimbang keuntungan ekonomi yang didapat dari eksploitasi hutan yang ugal-ugalan. Profit jangka pendek dari eksploitasi itu jauh tidak sebanding dengan kerugian ekonomi, korban jiwa, dan trauma sosial yang ditimbulkan. Karena itu, selain respons darurat dan rehabilitasi pasca bencana, negara tidak boleh menghindar dari satu agenda krusial, yaitu penindakan tegas dan berkelanjutan terhadap korporasi dan individu yang diduga menjadi biang kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Poin keberlanjutan menjadi penting karena keberadaannya mesti disertai dengan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa konsistensi, penegakan hukum bakal berjalan seperti yang lalu-lalu. Terlihat galak di awal, tetapi ketika bencana telah berlalu, narasi pertanggungjawaban kerap menguap. Penyelidikan dibuka, janji evaluasi disampaikan, tetapi proses hukum seringkali berhenti di tengah jalan. Kalaupun ada penindakan, sifatnya sporadis dan jarang menyentuh aktor besar. Kerangka hukum sudah tersedia. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab, termasuk melalui sanksi pidana, perdata, dan administratif. Instrumen itu semestinya memberi ruang luas bagi negara untuk bertindak tegas terhadap pelaku perusakan ekologi. Namun, hukum tidak akan bekerja hanya dengan teks aturan. Ia memerlukan keberanian politik dan konsistensi aparat penegak hukum. Negara perlu memastikan bahwa sanksi tidak berhenti pada denda administratif yang mudah dinegosiasikan, tetapi juga betul-betul memberikan efek jera termasuk pencabutan izin, pidana kurungan, dan pemulihan lingkungan secara nyata. Yang tidak kalah penting, penindakan tidak boleh bersifat reaktif. Muncul hanya setelah bencana terjadi. Penegakan hukum mesti menjadi bagian dari sistem pencegahan. Audit lingkungan, pengawasan izin berbasis risiko, serta keterbukaan data konsensi dan kawasan hutan harus diperkuat. Masyarakat sipil perlu dilibatkan sebagai pengawas independen agar potensi pelanggaran bisa terdeteksi lebih dini. Keberlanjutan tidak cukup dinarasikan sebagai slogan pembangunan. Ia harus diwujudkan melalui keberanian menindak siapapun yang merusak ekologi tanpa pandang bulu. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan, siklus bencana dapat diputus dan keadilan ekologis bagi generasi mendatang benar-benar mendapat tempat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rufus, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, kita bisa tidak membuat hutan kita lebih baik? Karena di saat bersamaan kalau kita hentikan misalnya usaha-usaha yang merusak itu manfaat ekonominya bisa hilang. Menurut Anda seperti apa Pak? Silakan Pak. Iya, sekarang bencana yang terjadi di 3 provinsi itu sudah memasuki minggu ketiga ya. Yang meninggal sudah 1.006 orang, kemudian 217 mengalami luka-luka atau dianggap hilang. Dan bagaimana keadaan kondisi masyarakat di sana? Kemarin sore saya melihat, saya pantau naik kembali air-air yang ada di Padang dan Aceh. Nah, untuk itu saya akan memberikan masukan 2 ya. Yang pertama,
perusak ekologi, eksploitasi hutan yang ugal-ugalan ini harus ditindak secara konsisten dan tegas. Karena kalau tidak, negeri kita ini akan selalu mengalami bencana. Yang kedua, saya mengapresiasi kunjungan Pak Presiden yang kedua kali ya ke 3 provinsi itu dan para pejabat dari pusat. Tetapi saya berharap tidak hanya selalu kunjungan-kunjungan, tetapi ada political will dari pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana ini menjadi status bencana nasional. Supaya ada politik anggaran yang akan terarah ke 3 provinsi itu. Kasihan saudara-saudara kita yang di sana, ada yang makanannya tidak cukup, ada pakaiannya yang nggak ada jembatan rusak dan sebagainya. Anak-anak yang tidak bisa sekolah. Jadi sekali lagi saya sangat berharap kepada Presiden untuk tidak menunda-nunda lagi supaya segera mengubah statusnya menjadi bencana nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Bagaimana dengan harapan Pak Tasrik ini Kang Ade? Apakah kemudian memang serta-merta kalau misalnya kan tadi kan meminta status bencana nasional, apakah itu akan membuat perubahan signifikan atau dalam kondisi yang sekarang tidak ditetapkan bencana nasional bisa lebih ditingkatkan lagi bantuan dari pusat terutama untuk menghentikan perusak hutan ini? Ya, kalau status bencana nasional memang ini seharusnya bergerak dari bawah ya. Dari bawah, dari kabupaten kota, kemudian sampai ke provinsi. Nah itu mesti ada semacam statement dari mereka bahwa mereka sudah tidak lagi mampu menangani, tidak sanggup lagi ya. Bagaimana mereka menangani wilayah-wilayah yang terdampak. Nah ini sampai sekarang belum ada. Namun demikian menurut saya sekian bupati ada, tapi gubernurnya tiga-tiganya masih bertahan. Sanggup. Ya. Nah ini menurut saya ketimbang kita melakukan perdebatan mengenai status bencana, sebaiknya memang pemerintah segera menurut saya berjalan secara paralel bagaimana menangani menangani dampak dari musibah banjir bandang di Sumatera ini. Kemudian juga bagaimana pemulihannya. Nah ini saya kira yang sangat perlu dilakukan. Terutama bagaimana daerah-daerah yang masih terisolasi ini harus segera disentuh bantuan. Nah ini tentu saja ini pekerjaan yang menurut saya harus disegerakan. Di samping itu aspek penegakan hukum itu tidak bisa kita kesampingkan. Kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Barreskrim Polri ini menaikkan kasus kayu-kayu gelondongan yang tersebar di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara ini ke tingkat penyidikan. Artinya polisi sudah menemukan sejumlah alat bukti sehingga menaikkan kasus-kasus kayu gelondongan ini dan polisi juga sudah menemukan sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar seperti itu. Kalau kita lihat kan ada Satgas Penertiban Kawasan Hutan ya, Kang Ade. Itu sudah bergerak juga di 3 wilayah itu. Dan temuan terakhir mengatakan sudah mengidentifikasi ada beberapa perusahaan yang akan ditindak. Di pekan lalu itu bahkan Satgas PKH mengatakan akan mengumumkan, akan termasuk mungkin penindakan ya, itu hasil kerja mereka sebelum bulan Desember ini berakhir. Artinya kan kita berharap ada satu langkah maju. Tapi pertanyaannya, kalau nanti perusahaan-perusahaan itu sudah ditindak, perusak-perusak hutan ini, apakah kemudian usahanya harus dihentikan? Artinya nanti akan ada manfaat ekonomi yang harus hilang karena itu? Atau kemudian juga setelah ditindak, katakanlah begitu, dihentikan usahanya, kan hutannya sudah keburu rusak. Yang harus memperbaikinya siapa? Bagaimana? Begini Leo, ketika kita berbicara tentang Indonesia masa depan, maka yang utama adalah bagaimana lingkungan hidup ini termasuk hutan-hutan itu harus dijaga. Nah, ini adalah momentum bagaimana pemerintah ini melakukan penegakan hukum kasus-kasus kerusakan hutan secara total. Kita setidaknya mempunyai 3 undang-undang yang menjaga hutan. Undang-undang kehutanan, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya. Dari sisi undang-undang sudah cukup bagaimana kita menjaga hutan itu. Dari sisi aparat penegak hukum juga mereka mempunyai kemampuan yang mumpuni bagaimana mereka menjaga hutan. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah terjadinya kong kali kong antara para perusak hutan ini dengan aparat yang berwenang. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena illegal logging, pembalakan dan sebagainya ini bukan kegiatan yang tertutup, bisa dipantau. Sekarang kita punya teknologi drone. Pakai drone juga selesai. Dari satelit juga kelihatan itu. Kong kali kong itu kalau nanti memang terbukti kan biasanya melibatkan orang-orang kuat. Berani tidak orang-orang kuat itu diberantas? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang kita bisa dorong supaya kemudian ada perbaikan atau kemajuan untuk menindak para perusak hutan ini? Ya, pertama kita harus betul-betul konsisten ya, konsisten dengan regulasi yang kita punya ya. Kita memiliki 3 undang-undang terkait dengan kehutanan, terkait dengan lingkungan hidup, dan itu semuanya di atas kertas, oke, bagus banget itu. Nah, kemudian kita juga punya sumber daya manusia, punya teknologi. Nah, ini harus betul-betul dikerjakan. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana sikap politik Presiden Prabowo. Jadi bagaimana sikap Presiden Prabowo ini mendorong terjadinya penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Di samping itu pula tidak hanya persoalan illegal logging, tidak hanya sekedar pembalakan liar, penggundulan hutan. Yang utama yang lain adalah bagaimana kebijakan-kebijakan itu tidak merusak hutan. Apa yang terjadi? Ini beberapa kasus seperti di Aceh Tamiang, kemudian juga di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Ini kan terjadi alih fungsi lahan, ada konversi lahan skala besar menjadi perkebunan sawit. Jadi yang legal logging ini pun harus diatur ulang ya? Betul, jadi yang legal logging, yang illegal logging ini sama-sama harus ditertibkan, harus diatasi sebenar-benarnya gitu. Jadi tidak boleh lagi ada pencitraan. Nah, ini dibalik kasus banjir besar, musibah yang luar biasa menurut saya, dan ini menurut Mualim ya, Gubernur Aceh ini sama seperti tsunami. Dan ini membuktikan bahwa selama ini pemerintah cuma pencitraan aja, melakukan penghutanan kembali sekian juta hektar. Tetapi fakta yang terjadi adalah deforestasi yang luar biasa. Laporan dari NGO misalnya berdasarkan data satelit itu terjadi skala besar penggundulan hutan itu 1,4 juta hektar di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini kan sudah jelas dari satelit dari citra satelit itu sudah kelihatan bagaimana deforestasi itu berjalan secara masif. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Kita percaya ya Presiden Prabowo dan pemerintahannya akan sungguh-sungguh untuk memperbaiki masalah ini. Ya harus dengan sungguh-sungguh. Kalau betul-betul Presiden Prabowo dan jajarannya mencintai rakyat, melindungi segenap tumpah darah, melindungi bangsa ini, harus betul-betul ini menjadikan momentum bagaimana kita kembali ke alam. Baik. Orang Minangkabau mengatakan bahwa alam tak kambang jadi guru. Ini pepatah guru Minangkabau. Ini bukan hanya buat orang Minangkabau, tetapi juga buat kita semua, buat bangsa Indonesia. Alam tak kambang jadi guru ini adalah kita harus belajar dari alam, kita harus mencintai alam, kita harus menjaga alam. Ketika alam merusak, maka kita pun akan rusak. Baik. Ketika alam binasa, kita pun akan binasa. Seperti itu. Baik, supaya kita bisa hidup berdamai dengan alam, semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan tambahan kekuatan bagi pengambil kebijakan. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, keberlanjutan tidak cukup dinarasikan sebagai slogan pembangunan. Ia harus diwujudkan melalui keberanian menindak siapapun yang merusak alam tanpa pandang bulu. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan, siklus bencana bisa diputus dan keadilan ekologis bagi generasi mendatang, anak cucu kita, benar-benar mendapat tempat. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.